mulai aja. Seseorang cuma kalau dia udah Bang Zuma suruh mulai aja katanya dulu. Oke, silakan. Iya, sama CP aja dulu. Saya mute. Oke. Kita mulai aja gimana? Gue gak tahu ini gimana ini dipencetnya ini. Apanya? Maksudnya Apa? ini aja dikeluarkan dulu di itu. Kamu lihat sempurnakan itu. Nanti ada Gunakan, apa namanya? oke. Terus lihat nanti ininya apa kayak efek. Terus kamu Nggak ada klik efek di ada. sini. Nggak ada efek di sini. Punya aku kan lain ini TikToknya TikTok luar. Oke. Maksudnya mau keluarin apa? Mau keluarin apa? Data kan nanti mau ngeliatin data kan bisa. Oh enggak, gua ini sementara on cam ini. Ini sementara on cam. Oh, oke. Kalau gitu kita mulai aja ya. Oh ya. Oke, kita live aja teman-teman. Saya juga coba untuk langsung live di YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalian berdua bisukan aja kreator gua di sini supaya nggak terganggu. Oke. CP boleh. Oke, aku nggak usah Nat. Nanti kalau ada komunikasi kita nggak tahu nanti. Kita intro dulu di YouTube. Oke, gua mute sendirilah. Ya, dah silakan. Oke, kita mulai ya. Insyaallah kita sedang masih menunggu Bang Zuma. Insyaallah beliau lagi on the way ya. Baik. Ini kita mulai dulu teman-teman ya. Teman-teman kita mulai dulu. Saya versus CP dulu. Nanti Nat akan masuk ketika Bang Zuma sudah masuk. Jadi kita biar fair diskusinya 2 lawan 2. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prolog sedikit tanpa ada kaitan dengan argumentasi saya. Ini hanya untuk kepentingan YouTube. Izin YouTube teman-teman yang ada di YouTube. Zulkifli M. Abbas dan juga Unirifa MOW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah, kali ini saya insyaallah featuring dengan Bang Zuma membahas tentang kitab suci. Kali ini kita berhadapan dengan teman Kristen kita, Evangelis Nathan dan juga Christian Prince. Yang ini beda teman-teman ya, bukan Christian Prince yang dimaksud itu CP yang menghujat, tetapi CP yang beda, bukan. Yang penting bukannya menghujat. Nah teman-teman, kembali saya katakan, insyaallah saya akan tandem dengan Bang Zuma dan kita masih menunggu Bang Zuma. Ya, karena beliau tadi juga dalam perjalanan dan mungkin beliau juga mencari makanan dulu. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung bersama kita. Oke. CP konsep diskusi kita prolog pihak Muslim dan Kristen ya. 5 menit cukup? Ya, oke. Gak apa-apa, 5 menit aja. Oke, 5 menit saya pakai. Kita waktu manual aja ya. Kita secukupnya aja dan nggak boleh lebih dari 5 menit gitu aja. Kamu pakai waktu kamu, saya pakai waktu saya. Karena kalau kita bisa tandem itu atau PK bisa kalau udah ada berempat. Kalau cuman bertiga nggak bisa PK. Kalau kita bisa PK, kita bisa pakai waktu dari PK itu. Apa namanya, waktu dari perang PK itu, perang koin itu. Oke. Prolog pertama kita 5 menit itu kita menjabarkan tentang kitab suci masing-masing. Nanti prolog kedua Bang Zuma dan Nathan juga seperti itu. Kita nggak bisa match. Kita nggak bisa match karena kita baru bertiga ya. Kita akan bisa match kalau kita itu bisa berempat. Ada 4 orang baru bisa match. Nah nanti prolog 5 menit. Yang kedua adalah kita mereaksi prolog masing-masing. Reaksi prolog masing-masing. Plus boleh mempertanyakan atau bertanya. Nanti baru tanggapan masing-masing. Tanggapan. Nah, ketika 3 ini sudah ada 3 putaran ya, prolog, kemudian kita menanggapi prolog masing-masing, kemudian mempertanyakan, kemudian nanti kita masih menunggu Bang Zuma. Kalau Bang Zuma masuk, maka Bang Zuma juga akan prolog, Nat juga akan prolog. Ya, kita tidak usah prolog lagi. Nah, nanti mereka juga saling menanggapi. Baru nanti kita masuk di sisi saling mengkritisi atau saling mempertanyakan, oke? Oke, silakan. Oke. Baik. Kita mulai dari ini dulu, dari prolog dulu. Mungkin CP boleh lebih dulu.
Oke. Untuk prolog 5 menit CP. Ambil waktu secukupnya buat Oke. kamu. Nanti Saya akan kita catat. kasih timer aja, nanti apa namanya, kalau sudah waktunya berhenti bilang berhenti ya. Oke. Saya akan berbicara, teman-teman, Shalom Aleichem. Kita bersama di sini. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan Alkitab dulu ya. Berbicara tentang penulisan transmisi Alkitab ini, kita paham bukan diturunkan pada satu orang saja, namun melainkan dengan profesi, bahkan dengan penulis yang berbeda-beda. Ya kan, seperti dalam profesi Raja Daud, yaitu profesi raja yang dituliskan Daud dan Salomo. Ya, penulisnya profesi Perdana Menteri yaitu Daniel, ya kan, dan masih banyak lagi. Ini saya kalau di sini bisa langsung open cam ya, open cam aja ya. Oh, ini. Oke. Oke, kita di sini ya. Nah, latar belakangnya penulisan tentang profesi Raja Daud. Profesi Perdana Menteri Daniel, dan masih banyak lagi. Dituliskan dalam masa peperangan, ya, Alkitab ditulis masa peperangan yang pengasingan Musa dan Daud. Masa damai dituliskan dan saat Salomo menjabat. Ya, ada pada zaman perbudakan dituliskan oleh Daniel di Babel. Nah, ini penulisannya. Ya, 3 benua ini dituliskan tempat ditulisnya Alkitab, Asia, Eropa, Afrika. Dan penulisan-penulisan itu dalam ruang kurun waktu, Kitab Kejadian dituliskan Musa 1445 1400 sebelum Masehi. Kitab Keluaran, Musa dan seterusnya itu dituliskan dalam oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Ya. Inilah yang dinamakan sejarah dalam Alkitab. Itu penulisan dan kurun waktunya secara tepat. Nah, nanti kita akan bahas setelah mungkin di prolog berikutnya, di diskusinya yang sesi kedua, di mana dituliskan dalam papirus, ya kan, kenapa dinamakan seperti biblos, ya kan, atau dinamakan dari pengambilan nama pelabuhan, seperti itu ya, cara pembuatnya dalam tulisan papirus, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, sampai situ saja dulu. Mungkin waktunya cukup supaya nggak terlalu panjang. Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan, merujuk kepada firman Tuhan. Oke, suaraku ada? Tes suaraku ada? Ada. Suaraku ada, oke. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sebagai perkataan Tuhan atau kalamullah dalam diksi Al-Quran sendiri, yang didiktekan dari malaikat kepada baginda Rasulullah. Tentu kita bisa bicara tentang ilmiahnya Al-Quran itu, transmisinya dari Nabi Muhammad ke kita saat sekarang ini. Nah, satu hal tentang Al-Quran yang perlu dipahami. Saya tunjukkan satu data bagaimana proses transmisi, proses berjalannya Al-Quran ke tangannya umat Islam. Saya tunjukkan data saja. Oke, sebentar. Oke. Mungkin teman-teman ini CP yang berbeda guys. Noise ya, aku dulu cabut dulu. Oke. Teman-teman mungkin ini agak ya, sorry. Oke. Ini hadis, teman-teman, kitab Imam Bukhari nomor 5 menceritakan bagaimana literatur Islam menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diajarkan oleh malaikat Jibril Al-Quran. Ya, kalau kita bicara tradisi, ini rujukannya ada dalam buku ini ya teman-teman. Ya, ini buku akademis ya, buku yang sangat akademis dipakai di fakultas-fakultas ya. Bukunya buku Ulumul Quran. Sorry kalau teman-teman susah ya liatnya. Bentar, aku gimana caranya ya? Judul bukunya adalah gelap ya, nggak kelihatan ya, CP? Iya, gelap, jadi kecil, nggak bisa besarin orang di sini ya. Nggak bisa, kita kalau ini susah. Bukunya adalah buku Kajian Ulumul Quran. Ini sumbernya dari Profesor Dr.
Hayunahar Ilyas. Teman-teman kalau mau buku itu ada dimanapun kalian bisa beli. Cetakan 1 Juni 2013, cetakan 2 September 2013, dan penerbitnya Itqan Publishing ya. Ini digunakan di ranah akademik di kampus-kampus yang mempelajari ulumul Quran. Nah, bagaimana hadis dari sumber primer ini dikutip oleh buku ini untuk menegasikan bahwa Nabi Muhammad itu diajarkan Al-Quran dengan cara didikte. Nah, saya mau tunjukkan dulu sistem tradisi oral dalam Al-Quran ini. Telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan. Jadi jelas ya, dalam internal Islam diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah mengabarkan pada kami. Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Dan Jibril alaihissalam mendatangi setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi artinya Rasulullah itu juga diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Itu poinnya dulu. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menghafalkan Al-Quran kemudian. Ya, Rasulullah menghafalkan Al-Quran. Mana dalilnya? Dalam kitab Imam Bukhari nomor 4. Ya, saya besarkan lagi teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini dasar dalilnya ada dalam internal Islam. Oke, sorry, saya ini dulu. Nah, dalam kitab hadis Imam Bukhari nomor 4, di sini kita akan membaca, saya bacakan langsung di poinnya ya. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Maka penjelasan ayat Al-Quran ini, berkata Ibnu Abbas, penjelasannya adalah Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, aku akan menggerakkan kedua bibirku membacakan kepada kalian sebagaimana Rasulullah SAW melakukan gerakan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan dan kemudian kamu membacakannya. Poin saya adalah, yang pertama sekali, bahwa Al-Quran itu tradisi oral. Oke, tradisi oral. Itu buat Nathan dan CP. Kemudian secara ilmiah Al-Quran itu tradisi oral, maka saya akan berikan kajian ilmiah dari seorang kita baca kajian lisan formula Al-Quran ya, paperback. Ini teman-teman boleh baca bukunya ya. Bukunya adalah An Oral Formulaic Study of the Quran dari Andrew J. Bannister. Ya, silakan kalian buka bukunya. Nah, di sini saya ambil poin dari bukunya saja, karena kalau kita baca bukunya tentu kita tidak punya waktu. Nah, kalau kita baca di sini ya, Al-Quran banyak menggunakan materi cerita dan tradisi keagamaan yang lebih tua yang mendahului asal-usul Islam. Dan telah lama terjadi perdebatan sengit tentang bagaimana materi ini bisa masuk ke dalam Al-Quran. Buku unik ini berargumentasi bahwa perdebatan ini sebagian besar ditandai oleh kegagalan untuk sepenuhnya mengapresiasi Al-Quran sebagai produk yang sebagian besar merupakan produk lisan. Andrew J. Bannister ini adalah seorang yang mengkaji seberapa persen bahwa Al-Quran ini ditransmisinya berdasarkan hafalan. Nah, kita baca di sini. Dengan menggunakan analisis linguistik, ingat metode yang digunakan Andrew J. Bannister adalah analisis linguistik terkomputerisasi yang inovatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran menampilkan banyak tanda komposisi lisan yang ditemukan dalam literatur dalam literatur tradisional lainnya. Ketika seseorang kemudian menggabungkan hasil-hasil yang terkomputerisasi ini dengan petunjuk-petunjuk lain mengenai asal-usul Al-Quran, seperti budaya lisan yang terbukti adalah sebelum dan sesudah Al-Quran, serta ingatan masyarakat dalam tradisi Islam bahwa Muhammad adalah seorang lisan atau pelaksana. Berbagai bukti ini menyatu dan menunjuk pada kesimpulan bahwa sebagian besar Al-Quran perlu dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara langsung dalam petunjuk lisan.
Aduh, aku kasih arahkan lampu ke komputer, ke laptop aku dulu ya. Karena ini kalian gelap sepertinya, kalian nggak lihat nanti ininya. Sorry. Oke, begini ini lampunya nih. Nah, sepertinya begini. Nah, ini jelas ya, nampak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi teman-teman, kajian ini kajian ilmiah. Dan metode yang digunakan adalah Oke, ini bukunya ya. Ini bukunya An Oral Formulaic Study of the Quran, kajian lisan formulaik Al-Quran ya. Siapa yang membuatnya? Oleh Andrew J. Bannister, penulisnya sekaligus ya. Inilah kajian ilmiah terkait tentang pembuktian bahwa Al-Quran itu ditransmisikan dengan cara hafalan. Oke, itu dulu poin saya. Mungkin teman-teman silakan menambahkan. Sorry, maksudnya kita lanjut. Saya kaget, saya yang nambahin nanti. Kaget. No, I mean kita lanjut. Oke, ini dilanjut apanya nih? Gini, Kita saling menanggapi. Kamu boleh menanggapi argumen saya akan menanggapi argumen kamu juga. Oke, saya menanggapi sedikit ya. Tadi kan udah Rifa mengatakan bahwa Al-Quran ini dihafalkan. Nah, kemampuan orang menghafal itu pada saat itu kira-kira bisa nggak menghafal dalam bentuk satu buku itu sendiri? Maksudnya dinyatakan Al-Quran itu sendiri gitu pada saat itu. Nah, sahabat-sahabatnya pada saat itu kan juga menghafal. Nah, komunikasi antara penghafalan ini kira-kira yang membuatnya itu menjadi satu itu apa gitu loh? Seperti itu. Silakan Rifa. Nah, kok jeda? Menunggu ini. Sorry, aku nge-lag barusan. Sorry, aku nge-lag. Oke, ulang lagi. Ya, jadi kemampuan orang menghafal. Mungkin kalau Nabi Muhammad kan sendiri kita paham ya. Dalam menghafalkan itu ada kemampuan untuk menghafal lebih dari manusia yang lain. Nah, tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu? Apakah kemampuan mereka menghafal bisa melebihi dari Nabi itu sendiri hingga terbentuknya menjadi satu Al-Quran? Ini langsung bertanya ya? Ya langsung aja lah supaya nggak saya menanggapi pun sama aja karena penanggapannya juga berbeda gitu loh kan, antara kitab suci kita kan dengan itu beda gitu. Iya, Oke, tapi silakan. saya juga ada tanggapan nanti. Oke, silakan. Bentar ya. Bentar. Oke, sabar. Saya buka data buat menjawab ini. Saya kasih kamu data. Sabar ya, Cipil. Iya. Kita santai-santai, enak kalau diskusi gini loh. Kita tuh nggak ada ininya gitu. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan CP luar biasa. Pertanyaannya Masya Allah, yang saya inginkan untuk ditanyakan kepada saya. Bagaimana kapasitas para sahabat itu menghafal Al-Quran? Saya akan jelaskan satu hal, CP. Kita bicara tentang bagaimana orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad yang jangankan menghafal Al-Quran. Untuk nyawa mereka sendiri mereka kurbankan, mereka rela untuk melakukan aksi-aksi yang heroik untuk membela Nabi Muhammad SAW, apalagi sekedar menghafal Al-Quran. Dan ternyata kalau kita bicara hafalan Al-Quran para sahabat, salah satu sahabat yang hafalannya sudah menghafal 30 juz yaitu Zaid bin Sabit adalah seorang penulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Dia juga adalah penghafal Al-Quran. Dia memiliki posisi di zaman Rasulullah itu sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dihafalkan bukan 1, 2, 3 orang saja, tetapi banyak para hafiz Quran yang menghafalkan Al-Quran. Nah, ketika ada satu orang yang menghafalkan Al-Quran dan dia salah dalam hal itu, maka ini terjadi ketika Hisham dengan Sayyidina Umar. Jangankan hafalannya, dialeknya saja mereka berbeda. Mereka tidak mau untuk tidak mengkonfirmasinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu saya akan kasih kepada kamu data yang sangat-sangat simpel ya untuk perbandingan apakah Al-Quran itu mudah dihafal atau Al-Quran itu dipersulit untuk dihafalkan. Saya kasih kamu data dari sisi medis ya. Nih.
Ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kasih data kepada kalian. Mungkin teman-teman kenal dengan bocah ini, Masya Allah, ya luar biasa. Kisah Najah, bocah penghafal Al-Quran yang mengidap cerebral palsy. Najah. Ini adalah manusia yang Masya Allah, seorang anak kecil yang memiliki, apa itu cerebral palsy? Kita baca di sini, ya. Cerebral palsy adalah sekelompok kelainan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan dan postur tubuh. CP merupakan disabilitas motorik yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak. Cerebral artinya adalah hubungan dengan otak. Ya. Ini kita bicara tentang someone yang anak kecil. Anak kecil yang mereka adalah anak kecil ini memiliki kekurangan secara lihat ini ya, motoriknya. Kelemahan atau masalah dalam penggunaan otot. CP disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Perkembangan otaknya tidak normal, brother. Lalu kita bicara tentang orang-orang yang normal di zaman Rasulullah, yang tidak ada TV, tidak ada gangguan musik yang bisa membuat fokus mereka terpecah ketika menghafalkan Al-Quran. Lalu CP bertanya kemampuan mereka. Maka saya katakan kemampuan mereka di atas rata-rata tentunya. Kenapa? Karena mereka tidak dikontaminasi dengan TV, musik. Sedangkan di zaman yang penuh dengan musik, kontaminasi dengan game, seorang anak kecil bernama Najah yang memiliki pengidap cerebral palsy, di mana ini adalah masalah dengan otaknya, dia mampu menghafal Al-Quran CP. Di zaman sekarang lagi. Itu ya. Itu tanggapan saya terkait tentang pertanyaan CP. Oke, saya mempertanyakan hal serupa kepada CP. Ini dari tanggapan aku kepada argumentasi dari CP. Tadi transmisi kitab sucinya dari CP sendiri bercerita bahwa, sorry sebentar, saya kembalikan dulu ke YouTube. Satu, diturunkan kepada penulis yang berbeda-beda, ya, dan diduga dikatakan penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, dan penulis Bible ini beberapa orang. Saya membawakan satu case yang ingin bagaimana tanggapan CP terkait tentang kasus yang akan saya bawa ini. Oke, sabar. Saya kasih data dari Ibu Rita Wahyu saja ya. Tapi nanti dulu ini yang nanti aja. Saya kasih data yang lain dulu. Oke, nah, bagaimana pendapat CP terkait tentang ini? Pernyataan dari Ibu Rita Wahyu, seorang scholar ya, berbahasa Ibrani. Ini kita teman-teman lihat ya, ini Bu Rita Wahyu sedang menjelaskan terkait tentang tuduhan. Tuduhan ini teman-teman boleh lihat. Sarapan pagi biblikal, tuduhan dari Bu Rita Wahyu adalah tekstual varian dalam Perjanjian Baru. Oke, di sini beberapa tuduhannya adalah varian tekstual muncul ketika penyalin membuat sebuah perubahan yang disengaja atau tidak disengaja ke teks yang direproduksi. Ya, sebenarnya saya masih ngintip-ngintip Bang Zuma ya, kalau Bang Zuma live. Oke, saya santai-santai kita. Nah, di sini ini adalah tuduhan dari scholar Kristen sendiri, bukan dari umat Islam. Oke, nah jadi beberapa perubahan umum termasuk penghapusan, penata ulang, pengulangan, atau penggantian satu atau beberapa kata ketika mata penyalin kembali ke kata yang mirip di lokasi yang salah dari teks asli. Nanti saya kasih ini buktinya ya. Jika mata mereka melewati ke kata sebelumnya, mereka dapat membuat pengulangan, kesalahan di sebuah kata, kemudian mereka dapat membuat kelalaian, atau mereka mungkin resor untuk melakukan sedikit mengatur ulang kata-kata untuk mempertahankan arti keseluruhan tanpa mengorbankan konteks. Ini kasus CP. Lalu apa jawaban Bu Rita Wahyu? Oke. Ini jawaban Bu Rita Wahyu. Oke, salah satunya. Kami umat Kristen dengan senang hati mengakui bahwa ada ketidaksempurnaan dalam penyalinan ulang terhadap naskah PB. Tetapi hal seperti itu memang di luar kemampuan manusia.
maupun ke manusia manapun untuk dihindari. Karena menyalin ulang halaman demi halaman dengan tangan secara manual akan menghasilkan kesalahan manusiawi, baik untuk buku suci maupun sekuler. Apalagi kalau naskah yang akan disalin itu sudah buram, ditelan usia, dan cara penyimpanannya yang tidak bisa sempurna. Namun, kita tahu bahwa naskah aslinya yang disebut autograf, yaitu yang diinspirasikan langsung oleh Tuhan kepada penulis Alkitab, tidak akan memiliki kesalahan sedikit pun juga. Ya, ini argumentasi dari seorang Kristen. Tetapi berhubung dokumen-dokumen yang asli telah ditulis pada masa yang amat lampau, maka dokumen tersebut tidak dapat lagi ditampilkan. Ini kasusnya. Dari mana pernyataan Kristen bahwa autograf tidak dirubah sementara autograf tidak ada lagi? Al-Quran bagaimana verifikasinya? Dari hafalan. Nah, silakan CP dijawab pertanyaan saya. Dari mana CP dan Nathan bisa menerima bahwa tidak akan terjadi kesalahan salin dalam Bible, menyalin Bible, karena autografanya sudah tidak ada. Sementara salinan-salinan menurut Burita Wahyu, penyalinan pasti ada human error. Silakan CP dijawab. Oke, penyalinan yang dimaksudkan oleh Burita Wahyu itu merujuk kepada penerjemahan ya, bukan merujuk kepada tulisan aslinya terus di autograf seperti itu ya. Itu nggak benar juga, karena kalau kita lihat di dalam ini ya, ini punyanya Brando Vinkondov ya, ini seorang yang peneliti. Nah ini ya, ini mencari jejak autograf perjanjian lama dalam Septuagint ya. Jadi yang diterjemahkan itu apa? Ya kan, naskah-naskah kunonya apa? Seperti contoh teks Masoret, Pentateuch Samaria, Gulungan Laut Mati, dan Septuagint. Nah, kalau berbicara tadi tentang yang penyalinan, itu penyalinan dalam hal apa? Kalau kita melihat dalam testamennya ini nggak akan masuk seperti itu yang dibilang seperti autografnya itu. Ya kan, itu semua ada. Kalau berbicara tentang mereka menyalinnya pun dalam bahasa yang berbeda, ya kan, bahasa yang berbeda. Bahasa apa? Bahasa yang digunakan oleh yang seperti untuk didistribusikan kepada masyarakat seperti itu. Ya, itu juga yang harus dipahamin. Jadi nggak serta-merta kita bilang oh iya karena itu. Tapi kan ada kelanjutan dari Burita Wahyu di paling bawah kalau nggak salah, itu ada penjelasannya juga ya kan. Nah, autograf ini apa sih yang dimaksud? Nah, ini kan merujuk kepada naskah aslinya, yaitu di mana ada Laut Gulungan Mati pada saat itu. Ini ada di sini Masoret teks, Pentateuch, mereka yang duluan daripada mereka ini yang menyalin, kira-kira dikatakan tidak bisa diterjemahkan atau dalam arti tidak bisa disalin kembali, itu suatu yang perbedaan gitu loh. Ya, Nirifa ya. Jadi kita harus paham. Jadi pada saat ini penyalinan apa, dalam bahasa apa, ya kan. Nah kalau kita lihat sejarah pada saat itu perjanjian lama pun secara kritik tekstualnya Masoret teks masih ada sampai sekarang. Bukan nggak ada, kecuali orang yang baru mau menyalin, ya kan, mungkin sudah dimakan usia, benar, ya kan. Pada zamannya itu, pada saat ditemukan itu memang masih jelas gitu loh, dan itu disalin. Nah, perubahan-perubahan katanya tentang ada revisi atau apapun itu benar. Kalau di dalam kekristenan kita nggak memungkiri yang kita pegang sekarang ini, misalnya terjemahan ya terjemahan gitu, itu ya, seperti itu. Silakan. Ada. Yahudi, Kristen, Yahudi, Buddha, apapun agamanya, kita tidak punya autograf. Itu mau tidak mau harus diakui. Kalau memang kita punya autograf, ya silahkan CP tunjukkan di mana autograf itu. Salinan pertama, tulisan pertama, manual skrip yang ditulis oleh Matius itu berada di mana, ada disimpan di mana gitu, di museum mana gitu. Kalau memang ada masih
autografnya ya, karena ini sangat-sangat pernyataan yang sangat bombastis kalau dikatakan bahwa autograf itu masih ada. Yang ada adalah salinan-salinan. Nah, yang menjadi permasalahan CP, kalau Al-Quran itu tanpa salinan pun, saya sudah kajian ilmiah bahwa Al-Quran itu transmisinya by oral, by hafalan, diverifikasi dengan catatan. Apakah ada pencatatan dalam ada kisah pencatatan Al-Quran di dalam riwayat Islam? Ada. Saya tunjukin. Ya. Oke. Sebentar TP ya. Setelah Al-Quran dihafalkan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis dan dihafalkan di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana datanya ini? Kita masih nunggu Bang Zuma, teman-teman. Kalaupun beliau nggak datang, kita lanjut aja. Nanti kita ini lagi. Dalam kitab Imam Bukhari, ini sumber dari aplikasi kitab Imam ya, hadis nomor 3526 teman-teman. Telah bercerita, saya bacakan teman-teman. Telah bercerita kepadaku dari Muhammad bin Bashishar, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dihimpun pula. Maksudnya dihimpun di sini bukan hanya dihafal tapi juga ditulis oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay. Ini orang yang khusus bekerja untuk menulis dan menghafal Al-Quran. Belum lagi disupport oleh para sahabat-sahabat yang memang tidak memiliki tugas untuk menulis dan menghafal Al-Quran. Yang diberi tugas saja sudah ada. Siapa itu? Ada 4 orang. Ubay, Mu'az bin Jabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Sabit. Aku bertanya padanya Anas, siapakah Abu Zaid itu? Dia menjawab, salah seorang dari paman-pamanku. Nah, ternyata riwayat lain mengatakan bahwa penghafal dan penulis Al-Quran bukan hanya mereka berempat, tapi yang memiliki tugas pekerjaannya zaman Rasulullah itu sebagai penulis dan penghafal, nama yang paling masyhur adalah mereka berempat. Walaupun nanti Ibnu Mas'ud termasuk di dalamnya, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman pun termasuk ke dalamnya. Oke, itu poin saya. Nah, artinya apa? Al-Quran itu selain transmisinya menggunakan tradisi lisan berdasarkan hafalan, dia juga ditulis. Ketika tulisan itu diverifikasi dengan hafalan, harus memiliki 2 orang saksi. Pengumpulannya ketika Rasulullah itu sudah memberikan hafalan kepada sahabat-sahabat, sudah menghafalkan semuanya. Ingat, hafalan Al-Quran itu nggak semua langsung 30 juz. 23 tahun Rasulullah menjabat sebagai Rasul. 23 tahun itu berangsur-angsur sedikit demi sedikit diberikan hafalan. Ada orang yang bisa menghafalkan ribuan lagu tanpa mengganti liriknya. Mereka akan tahu ketika liriknya tertukar. Beginilah metode ingatan itu, karena dalam ranah pendidikan psikologi anak, menghafal itu adalah hal yang paling mudah bisa dilakukan manusia. Hewan pun mampu menghafal. Artinya apa? Maka mustahillah menghafal ini menjadi polemik ketika banyak yang menghafal dan disebut dengan istilahnya mutawatir. Sangat mudah untuk menghafalkan 30 juz. Bahkan saya katakan orang yang memiliki kelainan otak saja mampu menjadi penghafal Al-Quran di zaman sekarang ini. Nah, saya kasih data lagi. Kemudian Al-Quran dihimpun, dijadikan satu buku di zamannya Abu Bakar Siddiq. Ini kita masuk transmisi, proses perjalanannya dan penjagaannya. Abu Bakar Siddiq menjabat menjadi khalifah tidak lama setelah Rasulullah wafat. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Para sahabat memiliki suhuf masing-masing. Lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab suci di zaman yang tidak berada jauh dari kematian baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang semua penghafalnya masih banyak yang hidup. Ini ada dalam kitab hadis. Saya kasih terakhir hadis yang saya sampaikan. Ini saya masih menanggapi ya, masih memberikan penjelasan. Hadis nomor 4603 telah menceritakan kepada kami Musa bin saya bacakan punya saja biar tidak panjang. Nah, di sini Umar selalu membujukku hingga Allah memberikan kelapangan dadaku, dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Zaid berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Jadi siapa orang yang mencatat Al-Quran dan menghafal Al-Quran?
Ini Abu Bakar bersaksi, khalifah pada waktu itu bersaksi tentang si penulis ini, bahwa kamu adalah seorang pemuda yang cerdas, kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu, dan sungguh kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Karena itu telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah, bukan di kanon ya, kumpulkanlah. Walaupun awalnya dia menolak karena ini adalah hal yang sangat-sangat sulit dilakukan karena tidak pernah dilakukan di zaman baginda Rasulullah. Nah, niscaya hal itu tidak lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan padaku, yakni dokumentasi Al-Quran. Zaid bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Artinya di sini Bayangkan sahabat itu tidak mau sembarangan menambah mengurangi Al-Quran. Bahkan untuk mengumpulkan Al-Quran saja mereka masih tanda tanya dulu, sampai mereka saling bersepakat untuk demi Allah itu adalah kebaikan. Maka sahabat satu bersaksi dengan sahabat yang lain. Mereka ini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang hidup sebagai sahabat baginda Rasulullah. Begitu juga dengan Umar. Artinya ring 1, ring 2 memverifikasi Al-Quran itu. Mereka adalah penghafal semuanya. Penulis Al-Quran di zaman Nabi juga penulis Al-Quran di zaman Abu Bakar. Nah, ini transmisinya terjaga, verifikasinya jelas. Oke, kita kembali ke Bible. Saya kasih data buat CP untuk izin TP. Sorry, mana ini? Sorry ya. Kalau teman-teman merasa aku minta maaf ya kalau waktu aku agak lama ya CP. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nanti aku kasih data pernyataan sekolah kalian terkait tentang penulis Bible. Oke, ini dia. Bentar. Oke, saya kasih ya keterangan ahli teologi terkait tentang Bible. Kamu boleh cross check karena ini adalah footnote. Memang saya tidak punya literasinya yang sumber primernya, tapi ini footnote. Ini berlaku dalam kaidah akademik ya. D.C. Mulder. Siapa D.C. Mulder? Kalian cross check siapa dia, berkompeten atau tidak sebagai seorang teolog. Di dalam pembimbing, dalam literatur, ini footnote ya, CP dan Nathan. Ini footnote yang dibenarkan dalam kaidah akademik. Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta tahun 1963 di halaman 205-nya. Silakan kalian cross check. Apa pernyataan D.C. Mulder? Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya. Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyur. Oleh karena itu, tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan Mazmur itu atau orang-orang yang hidup lebih kemudian memakai nama Daud. Karena raja itu termasyur sebagai pengarang Mazmur-Mazmur. Dengan kata lain, perkataan pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat. Nah, tradisi apa yang dimaksud? Menyandarkan tulisan tanpa kajian akademik kepada orang yang termasyur. Seolah-olah penulisnya adalah Matius, penulisnya adalah Markus, penulisnya adalah siapa lagi ya? Seperti itu, kurang lebih adalah klaim yang tidak akademik, tidak ada literaturnya dalam internal kekristenan sendiri. Contohnya mana? Contohnya ini, kita kasih. Nah, oke, mungkin itu dulu, terkepanjangan mungkin. CP mungkin mau mengkritisi Al-Quran lebih dalam lagi, silakan. Karena pertanyaan saya nanti adalah, penulis kitab kalian dari mana kalian bisa verifikasi bahwa dia adalah orang yang kalian maksud? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin silakan. Oke. Saya menanggapi dulu sedikit tentang Nerifa yang mengatakan tentang klaimnya bahwa tentang penghafalan ya. Itu dulu ya. Penghafalan. Nah, saya sempat membaca, mohon maaf, di Musnad Ahmad 14823 menyatakan seperti ini ya. Mohon maaf. Nah, di sini dikatakan Musnad Ahmad
Nah, hadits ya 14.823 menuliskan seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Syufan telah menceritakan kepada kami Salama bin Kuwai dan Sya'ar dan Sa'id dan bin Abdurrahman bin Abzah dari bapaknya Nabi SAW salat fajar dan meninggalkan satu ayat dalam bacaannya, ya kan, tatkala selesai sholat. Beliau bersabda, apakah di antara kalian ada Libay bin Kab? Ubay berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat begini telah dihapus atau Anda telah lupa? Rasulullah SAW bersabda, saya telah lupa. Nih, ini terkait tadi ya, yang tentang masalah lupa, masalah tingkat orang menghafal. Dan kedua, berbicara tadi yang saya katakan tadi, nah tentang kodeks ya, berbicara tentang autograf yang di kodeks itu sebenarnya kalau kita menelisik lebih dalam, ya kan, itu ada tulisan yang namakan unisial, yang tulisan dalam tulisan Yunani, itu perjanjian baru, New Testament. Nah, ini yang saya bukain dulu, bentar. Penulisan ini seperti tadi, kita mengenal dari sejarah-sejarah yang ada, ya, bahwa penulisan benda ini dalam Alkitab seperti apa pada saat itu, ya kan, dalam tulisan kayak menggunakan papirus 3.500 sebelum Masehi, ya kan. Nah, ini tanaman yang digunakan makanya ditemukan dalam bentuk-bentuk potongan, ya, pada saat pencarian. Nah, pada saat itu belum ada namanya kertas, ya kan, digunakan papyrus paper, ya, menjadi sebuah serat nih. Ini 2400 sebelum Masehi. Naskah-naskah ini, ya kan, memang sulit bertahan, ya kan. Akhirnya menjadi sebuah pecahan-pecahan fragmen, ya kan. Nah, disimpan di museum. Ini naskah awal papirus. Memang pada saat itu teknologi kan semakin maju, ya kan, dan pada saat itu mereka juga membawa penerjemah yang hampir hidup sejak. Nah, akhirnya merujuk lagi ada namanya naskah laut mati, ya. Ini masalah teks digunakan kodeks Aleppo. Nah, tadi ini ya saya sudah jelasin sedikit tadi masalah itu. Nah, coba tolong juga ditanggapi masalah yang tadi itu tentang kemampuan orang berpikir. Kan tadi Unerifa bilang diberikan hak istimewa. Kita sepakat bahwa di situ diberikan hak istimewa, tapi namun perkataan kejadian pada saat itu Nabi mengatakan bahwa sahabat Nabi mengatakan bahwa ada terlupa ayat Al-Quran itu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya tanggapi. Saya kasih dalilnya ya. Pertanyaan kamu dijawab oleh Al-Quran. Sabar teman-teman. Oke, nanti saya akan komparasi ya, CP. Oke, wait a minute. Sorry teman-teman, kita agak santuy banget ya, karena kita ada ayat-ayat yang harus saya bukakan. Aduh. Oke, bentar, aku sambil ngecharge dong. Oh, nggak usah, nanti aja. Nanti bunyi noise. Saya akan tunjukkan kamu surah Al-Baqarah ayat ke-106. Kaidah Al-Quran. Ada salah satu materi ulumul Quran yang harus teman-teman Kristen itu tahu juga. Kaidah Al-Quran yang disebut dengan nasakh wa mansukh, ya, nasakh wa mansukh, ya. 106. Rashid, can you mute? Silent. Silent. Dikecilkan sayang. Rashid. Tante lagi ini sayang. Lagi discuss. Oke. Saya bacakan CP, saya tunjukin dulu datanya. Ini buat kamu ya. Oke, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat yang kami nasakh atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Al-Quran klaim ini bukan berarti Nabi Muhammad yang merubahnya atau sahabat kemudian merubahnya, tetapi sudah ada peraturan di dalam firman Allah bahwa nasakh mansuh itu Allah sendiri yang membatalkan. Membatalkan di sini bukan berarti Tuhan seperti Efesus pasal 2 ayat 15, Tuhan berfirman kemudian manusia yang membatalkan, bukan. Tetapi lebih ke ketika, saya kasih contoh. Di zaman berperang, misalkannya dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dilakukan lagi ketika di zaman non perang. Atau saya kasih analoginya begini. Hari Senin misalkannya ada dalil yang memerintahkan untuk memasak. Saya pakai analogi dari Ustaz Wafi. Ustaz Wafi ajarkan begini, manasakh mansuk ini analoginya seperti ini. Di hari Senin saya mau membuat nasi goreng, saya butuh bawang putih. Maka ketika hari Selasa saya sedang membuat gulai ayam, saya tidak butuh bawang putih lagi, maka saya butuh bawang merah. Bawang putih diganti dengan bawang merah bukan berarti Tuhan itu plan, tapi Tuhan memberikan hukum-hukum yang relevan dengan pada masa waktu itu. Seperti contoh Nabi yang Isa alaihissalam menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kepada Bani Israel karena Bani Israel dihukum untuk mengharamkan sesuatu yang konteksnya sebagai hukuman. Lalu setelah hukuman berakhir maka kemudian dihalalkan. Ini nasakh wa mansukh. Beda dengan Efesus pasal 2:15, Tuhan berfirman, manusia yang membatalkan. Tapi di sini Tuhan yang memiliki hak untuk menjadikan bahwa pada hari ini kalian boleh berperang. Oke, tapi kemudian setelah tidak ada lagi peperangan, kalian tidak diserang oleh orang Kristen atau orang Yahudi, maka kalian tidak lagi boleh berperang. Maka kalian harus diperintahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kurang lebih seperti itu, nasakh wa mansukh. Artinya otoritasnya ada. Dalilnya ada, CP. Nah, bagaimana dengan tanggapan Anda, CP? Ketika kalian tidak memiliki autograf, kalian memiliki hanya manual script yang ditemukan potongan-potongan yang sudah rusak. Lalu kemudian bagaimana menjadi sebuah buku, dari mana sumbernya? Sementara kalian tidak mengenal tradisi hafalan. Dari mana satu kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu muncul sementara kalian punya manual script itu sebesar ATM. Sepenggal-sepenggal yang sudah hancur. Oke, saya kasih data misalkannya. Ya. Artinya otoritas dari diganti, dinasak, atau saya tidak suka menggantikan kata nasak wa mansukh dengan kata batalkan ya, walaupun tidak ada lagi bahasa Indonesia yang mampu menerjemahkan makna dari nasak mansukh. Nasak mansukh itu artinya adalah Allah memberikan hukum yang relevan sesuai dengan zamannya. Oke, itu maksudnya. Contoh Bani Israel dulu harus mereka dirajam perempuan yang tidak lagi virgin di hadapan orang tuanya ketika mereka malam pertama. Ketahuan mereka tidak virgin, maka dibantai, dihajar, dilempari dengan batu. Itu hukum untuk Bani Israel. Kemudian untuk umat Islam tidak berlaku seperti itu. Itu yang disebut dengan nasakh wa mansukh. Salah satu contohnya. Lalu bagaimana dengan ini? Ya. Dan ingat, Nabi Muhammad adalah manusia. Ketika dia jadi manusia yang juga bisa lupa. Kalau kita lihat, hilangnya ayat nomor 21 ini dalam naskah WH kemungkinan karena naskah yang rusak atau tidak terbaca, atau juga mungkin terjadi karena salinan naskah tulisan tangan atau manual script. Namun ya karena rusaknya manual script atau tulisan tangan. Pertanyaan saya, bagaimana verifikasinya bahwa yang disalin itu, yang rusak itu sesuai dengan yang kalian terima saat ini? Ini rusak, terus kalian menyalinnya. Dari mana kalian tahu bahwa misalnya ditulis Nathan makan pecel pada hari ini? Dari mana kalian memverifikasi bahwa tulisannya yang rusak itu Nathan makan pecel? Bisa jadi Nathan makan saksang misalnya. Verifikasinya seperti apa? Kalau Al-Quran itu Nabi Muhammad lupa, maka itu bukan Nabi Muhammad yang menambah mengurangi firman Tuhan, tapi ternyata dijelaskan dalam Al-Quran itu salah satu metode untuk menasakh dan memansukhkan Al-Quran. Masih ring satu, masih pengajaran Nabi Muhammad. Dan juga satu data lagi, saya kasih. Oke, saya kasih data satu lagi.
tentang penulis. Catholic Identity. Matius. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Nih, secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Catholic Identity. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang akrab dengan hukum, para nabi, tradisi Yahudi, dan harapan-harapan mesianis. Seiringnya Matius merujuk pada kitab suci dan tradisi Ibrani menunjukkan bahwa pembacanya sebagian besar adalah orang-orang yang berpindah agama dari Yudaism. Beberapa orang berpendapat bahwa karena pandangan misionarisnya dan keterbukaannya terhadap orang-orang non-Yahudi, maka Injil juga ditulis untuk pembaca non-Yahudi. Injil Matius mungkin ditulis antara tahun 85 sampai 90 Masehi. Jauh sekali jaraknya. Nah, mungkin seperti itu. Tolong tanggapi, ada 2 kasus CP yang dibawa. Bagaimana kalian memverifikasi dari manual skrip yang rusak itu menjadi kitab suci yang kalian pegang sekarang ini, dan bagaimana tanggapan Anda bahwa ternyata penulis Matius itu tidak pasti penulis Matius itu adalah Matius sendiri? Silakan. Oke, saya jabarkan lagi ya tadi kan. Makanya tadi perjanjian baru itu bukan cuma hanya satu naskah yang digunakan. Makanya dikatakan Markus, Lukas dengan Yohanes, ya kan, itu dikatakan dengan Injil sinoptik, yaitu Injil yang berhubungan, dan bukan cuma satu. Jadi ini yang mendukung naskah-naskah lainnya. Ada yang papyrus, uncial, minuskul, dan itu ribuan. Ya kan, nah masalah transmisinya tadi, ya kan, ya, penyusunan itu bukan hanya berdasarkan satu, ya kan, dan dikumpulkan dan dibukukan pada saat itu bukan hanya satu. Misalnya Injil Yohanes dengan Matius ini nggak berhubungan, oh ini berhubungan, makanya dikarenakan dengan Injil sinoptik seperti itu, ya. Nah ini tulisan-tulisan mereka nih, satu menemukan salah satu salinan lengkap tertua seluruh Alkitab Codex Sinaiticus nih, contoh ya, lebih dari 1 abad setelah itu memperkenalkan naskah yang lain, tapi dengan huruf dengan dialek Ibrani Alef yang lain ya, makanya dikatakan dengan sinoptik itu. Nah kayak contoh, tunggu bentar ya. Nah ini Injil Matius nih, ya. Nah, ini kan tulisannya hampir sama, ya kan, antara Matius dengan naskah kuno yang lainnya. Bentar ya. Nah ini, dia menggunakan dengan naskah papirus yang sama, tapi dengan dengan tulisan yang sama, tapi dengan papirus yang berbeda, seperti itu. Penemuannya juga beda, makanya dikatakan dengan Injil sinoptik. Dan kedua, ya kan, yang keduanya apa ya tadi ya, saya lupa gara-gara tadi gue balas chatnya. Oke. Tadi saya menanggapi juga tentang yang tadi dikatakan nasak, ya kan, mohon maaf, tadi saya juga belajar juga tentang ulumul Al-Quran yang dinasak ya. Nah, tapi di sana kalau kita bilang yang dinasak, apakah mungkin bacaan dalam suatu sholat atau sholat ya, maaf ya, dikatakan di hadis Musnad Ahmad 14823 itu merujuk kepada sholat. Apakah bacaan sholat itu pernah dinasak? Ini yang baru saya saya baru tahu gitu loh. Gitu, silakan. Oke. Tapi Unirifas, gue mau tanya, Bang Zuma gimana? Natana itu kenapa jadi patung di situ? Iya, di Zuma mana ini? Dia tanya terus sama gua. Dia tanya terus, dia bilang katanya jadi patung Nathan di situ. Jadi pajangan dia. Mana di Zuma? Gini ya teman-teman, jelasin dikit ya teman-teman ya. Saya nggak bisa tutup langsung keluar gambar saya, nggak bisa. Jadi posisinya gimana ya, gue jelasin ya. Kenapa kameranya ini ya? Ini teman-teman yang sabar ya Nathan. Nanti kalau seandainya Nathan pun boleh menambahkan nanti, nggak apa-apa.
Ya, saya juga nggak bisa lama karena saya habis ini kan ya di sini kan. Boleh nanti di rolling sama Nathan juga nggak apa-apa. CP Nggak, juga saya bisa setengah lama kan. 10 kan sedikit lagi saya mau turun, ya kan nggak bisa lama Oke, karena nanti dilanjut dengan Nathan boleh. iya saya mau kerja juga kan di sini kan Oke. menunjukkan siang. Oke, terima kasih. Ya, kalau kita bicara tentang bacaan Al-Quran, bacaan sholat itu bukan hanya Al-Quran. Ada bacaan yang wajib, bacaan yang sudah ditentukan menjadi bacaan wajib umat Islam. Di antaranya membaca surah Al-Fatihah atau membaca surat pendek, dan itu terserah membaca yang mana. Lalu ada doa yang dibaca, yang boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Salah satunya adalah doa kunut. Orang Nahdlatul Ulama itu membaca kunut, orang Muhammadiyah tidak baca kunut. Baca kunut atau tidak masalah, yang penting sholat. Itu ketika pada waktu subuh. Artinya apa? CP juga harus paham. Yang dibaca ketika sholat itu banyak doa dan juga banyak ayat dan juga banyak ajaran dari Nabi kami sendiri ya, seperti doa-doa seperti doa kunut, zikir-zikir kepada Allah. Artinya tidak melulu adalah Al-Quran. Nah, jadi poin saya kepada CP adalah adapun nasakh mansukh itu yang merubah atau membuat menasahkan dan memansukh itu Allah sendiri. Dalilnya ada, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha, dan itu adalah otoritasnya Allah. Ya. Ayatnya ada. Dan tidak aneh ketika Rasulullah itu diberikan rasa lupa, diberikan natur lupa karena memang beliau manusia. Tapi yang aneh kemudian adalah, mohon maaf Cip, ini baru komparasi yang sangat ekstrim ya. Oke, ini yang tidak boleh Tuhan lupa. Tuhan tidak boleh lupa, ya. Oke, saya kasih komparasinya. Bentar. Sabar ya CP. Uni Rifa, saya lanjut dulu, nanti dilanjutin Nathan ya. Di sini sudah rame. Oke, saya kasih poin terakhir nih. Oke, komparasi dari lupanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diverifikasi sebagai seorang Tuhan. Kalau Nabi Muhammad lupa nggak masalah ya. Bagaimana dengan pendapat CP? Lukas dalam kitabnya pasal 24 ya, nomor 46, di mana Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus bangkit dan di antara orang mati pada hari ketiga. Ternyata setelah kita cari, kita ubek-ubek perjanjian lama, tidak pernah tertulis hal itu. Apakah Yesus menambahi firman Tuhan? Atau apakah Yesus lupa dengan firman-Nya sendiri? Ini menjadi pertanyaan. Karena dia adalah seorang Tuhan. Apakah dia lupa bahwa dia tidak pernah berfirman tentang hal itu dalam kitab suci yang lain? Nah, kalau Nabi Muhammad, dia manusia biasa. Metode dilupakan itu salah satu metode menasakh dan mansukh. Dan itu otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan CP. Oke, ya tadi nanti nggak apa-apa, saya sudah ngomong sama Nathan, nanti dilanjutin sama Nathan. Ya kan, saya nggak enak juga saya monopoli semuanya. Tadi kan Bang Suma bilang mau datang, mungkin keadaan juga nggak waktu ya, juga. bisa jadi beliau lagi ada. Ya, jadi seperti itu. Oke ya, saya pamit, nanti saya serahkan sama Nathan dulu ya, teman-teman ya. Oke, saya dengan Nathan lanjut. Jadi kalau misalnya ada kata-kata apa yang menyakiti, mohon maaf ya teman-teman ya. Thank you so much. Ya, kita solidaritas ya. Oke, thank you ya. Everything ya, oke. Siap CP. Latif. Oke, terima kasih. Oke, tapi begini Rifa ya, saya lanjutin tapi sekitar lama lagi aja ya, soalnya di sini saya juga udah jam 10 lewat ya, jadi saya lanjutin sampai sekitar jam 11 di tempat saya ya. Oke, jadi begini, mengenai pertanyaan kamu dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-46 mengenai ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit dari antara orang mati, itu tercatat dalam Ayub 19 ayat 25 ketika di sana dikatakan, lihatlah penebusku bangkit dari debu. Ya, di dalam Sakaria 12 ayatnya Ayub berapa? Sebentar, Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat
25. 19 nomor 25. Saya buka ya. Ya, silakan. Ayub. Ya. Ayub, mana kitab Ayub? Sebentar kita cross check data dulu ya guys. Ayub 19 ayat 25. 25. Ya, nomor 25 kita baca. Oke. Terpahat dengan besi. Ini perikopnya kalau kita baca adalah Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Maka di nomor 25 ini kita baca. Oke, 25 tadi ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Ya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama bahwa dia bangkit ya. Karena dikatakan dalam Lukas 24 ayat 46 bahwa ada tertulis Sang Mesias akan bangkit, akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di situ dikatakan Sang Penebus itu bangkit dari antara debu. Ya, itu yang pertama. Nah, berikutnya ketika kita berbicara mengenai apa seperti yang Rifa paparkan dari awal mengenai hafalan apa segala macam, ya kan? Nah, bagaimana dengan surah Al-Nahl ayatnya yang ke-101? Mungkin Rifa bisa buka. Al-Nahl surah 101 ayat 101. Surah An-Nahl 101. Oke. Ya, Ya. oke. Di surah coba dibaca surah An-Nahl 101. Oke, saya bacakan. Ya. Bentar. Apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah pembuat kebohongan, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa yang mau ditanya? Ini dikatakan bahwa ayat Al-Quran itu diganti, ya kan? Bagaimana kita bisa memvalidasi ketika ayat Al-Quran diganti? Bagaimana sebuah kitab suci itu diganti? Ya kan, sebuah kitab suci ayatnya diganti-ganti seperti yang Rifa bawa tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Ya kan, sementara sebuah kitab suci tidak mungkin bisa diganti. Dalam surah An-Nisa ayat 82, tidakkah mereka menghayati Al-Quran, dan sekiranya Al-Quran berasal dari sisi Allah, maka akan ada banyak yang sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan ada banyak yang bertentangan di dalamnya. Nah, ketika Al-Quran ini bisa diganti-ganti, bisa revisi ya, saya pakai kata revisi ya, karena dibatalkan atau dinasak atau dimasuk ya. Nah, bagaimana sebuah kitab suci bisa seperti itu? Ya, sementara di ayat lain Al-Quran itu tidak boleh bertentangan. Nah, itu yang pertama ya. Nah, berikutnya mengenai hafalan tadi, seperti yang CP tanyakan mengenai bacaan sholat, bagaimana mungkin bisa dilupakan sementara itu selalu diucapkan. Sementara dalam hadis Musnad Ahmad nomor 14823 tadi, di sana Muhammad lupa akan ayat Al-Quran yang untuk bacaan sholat. Kenapa seperti itu? Silakan. Oke. Saya menjelaskan tentang An-Nahl ya, ayat 101. Perlu kalian ketahui sebagai teman Kristen ya, distorsi itu terjadi ketika adanya orang yang mendapatkan informasi melakukan penambahan dan pengurangan atau pelintiran. Kita bicara tentang Al-Quran ini, siapa penyampainya? Nabi Muhammad. Kalau di sini dikatakan apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat lain, ini masih otoritasnya Allah. Allah yang menggantinya, nasakh wa mansukh. Bukan berarti revisi, karena kalau revisi itu maknanya adalah Tuhan seolah-olah salah memberi hukum. Itu baru revisi. Nasakh wa mansukh bukan revisi. Saya sudah katakan tadi, ketika di zamannya berperang boleh membunuh manusia, maka itu ayat yang benar untuk konteks zaman perang.
Bukan berarti ayat membunuh orang di zaman perang ayat yang salah. Tetapi kemudian dilarang kalian membunuh manusia misalkannya. Karena konteksnya sedang tidak ada perang. Kalian harus jadi rahmatan lil alamin. Karena kondisinya memang tidak ada perang. Apakah direvisi? Tidak. Tapi dinasakh wa mansukh. Hari Senin terjadi perang. Dikasihlah dalil, kalian wajib memerangi. Ternyata sudah tidak ada perang lagi. Apakah kalian wajib memerangi ini akan berjalan setiap hari kami akan wajib memerangi? Tidak. Tapi kami akan menjadi rahmatan lil alamin ketika kondisinya sudah tidak lagi ada perang. Maka nasakh mansukh adalah ibarat kata, saya sudah katakan, ini Ustadz Wafi yang kasih analogi. Saya kutip analogi dari guru saya Ustadz Wafi. Hari Senin saya mau masak ayam goreng, saya butuh bawang putih. Maka dalil, gunakanlah bawang putih berlaku pada waktu itu. Hari Selasa, informasi bawang putih harus dipakai untuk hari Senin. Tidak salah. Tapi hari Selasa, Uniriva mau masak mie goreng, butuhnya bawang merah. Bawang putih tidak berlaku lagi pada waktu itu. Apakah pemberian bawang putih terhadap ayam goreng tadi salah? Tidak. Tapi kondisinya sudah tidak menggunakan bawang putih lagi. Maka ini tidak bisa dikatakan direvisi, tapi mengganti secara relevansinya untuk ruang lingkup. Saya bicara relevan ya. Hukum yang relevan untuk digunakan pada masa yang tepat, ini disebut dengan nasakh wa mansukh. Contoh saya katakan lagi. Ketika di zaman Torah, perempuan yang tidak perawan itu harus dirajam sampai mati di depan pintu rumahnya. Tidak berlaku lagi ketika Al-Quran turun. Maka bukan berarti Tuhan membatalkan hukumnya. Tidak. Hukum itu tidak dibatalkan untuk Bani Israel. Bani Israel wajib menjalankan itu. Tapi ketika Bani Israel telah menyelewengkan ajaran Torah, maka Al-Quran datang meluruskan dan relevan untuk zaman Nabi Muhammad hadir sampai sekarang. Hukum yang tepat apa? Ketika perzinahan dirajam harus ada 2 saksi. Karena kita akan menghadapi zaman yang dimana kebenaran bisa berubah menjadi kebohongan, kebohongan bisa berubah menjadi kebenaran. Tuhan tahu itu, maka Tuhan berikan satu hukum. Kalau nanti kalian berzina dan harus dirajam sampai mati, maka harus ada yang melihat farjaha itu dimasuki oleh alat kelamin dari laki-laki itu langsung. Saksinya harus ada, maka boleh dirajam itu pezina sampai mati kalau dia adalah orang yang bersuami dan beristri. Begitu ketatnya Allah turunkan. Karena apa? Zaman sekarang orang bisa edit-edit video. Fitnah-fitnah. Dibuatlah video Nathan sedang VCS sama Uniriva. Siapa yang melihat ternyata Nathan pernah tidur berdua dengan Uniriva? Tidak ada saksinya. Maka tidak diterima itu. Karena Allah tahu akan ada orang-orang yang mampu membuat apa itu? Aplikasi AI itu ya, aplikasi yang bisa merubah wajah seseorang dengan tubuh orang lain. Allah tahu, maka hukum Tuhan berikan itu sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan, ke zamannya. Yang aneh adalah ketika Tuhan mengilhamkan manusia dengan Roh Kudusnya firman Tuhan, tapi Tuhan tidak tahu bahwa akan banyak human error di sini. Akan terjadi kehilangan ayat. Ya, di mana itu? Bahkan akan ada orang yang menghilangkan kitab suci. Saya kasih datanya. Ini yang tidak masuk akal bagi saya. Jadi Tuhan ketika Tuhannya pemilik Al-Quran, Taurat dan Injil mengetahui apa yang akan dihadapi oleh manusia ke depan. Saya kasih kamu data terkait tentang, jangankan 1 ayat, banyak kitab, 1 kitab hilang. Itu ada kitab Nabi Edo. Di mana kitab Nabi Edo? Teman-teman tolong yang muslim hentikan menghujat fisik di sini. Tolong moderator saya, baik dia Islam, baik dia Kristen, kalau ada yang menghina fisik teman diskusi saya, matikan komalnya, apanya? Matikan akunnya, blokir dia. Walaupun dia muslim, saya tidak peduli. Tolong Wulan. Tolong Wulan. Yang menyerang pribadi atau fisik dari saudara kita Nathan,
Blokir akunnya, saya tidak peduli mereka. Ya, saya kasih contoh buat Nathan ya. Ini saya ambil dari Katolisitas. Ini Katolik ini adalah salah satu denominasi Kristen yang berhak berbicara tentang kanon. Karena teman-teman Protestan dapat kanon dari mereka, maka mereka berhak menjelaskan tentang kanon. Apa menurut orang Katolik? Ini pernyataan Katolik. Nathan fokus dengan pernyataan orang Katolik. Ini pernyataan dari pihak Katolik. Melainkan gereja-gereja Protestan yang menguranginya. Ini kita baca ya, apa pendapat Katolik ya. Setelah abad ke-16 dalam Alkitab Protestan sampai pada tahun 1827, yaitu ketika the British and the Fragin, ya sorry kalau saya tidak pronunciation saya tak bagus, Bible Society benar-benar memotongnya. Terlihatlah bahwa bukan gereja Katolik yang menambahkan kitab Deuterokanonika, melainkan gereja-gereja Protestan yang menguranginya dari keseluruhan kitab suci. Ada kitab yang dikurangi oleh komunal Kristen lain yang denominasinya berbeda dengan Katolik. Sementara yang mengkanon Bible adalah orang Katolik. Tanpa Katolik, Protestan tidak akan punya kitab suci. Tapi Protestan mengeluarkan kitab-kitab Deuterokanonika. Berapa kitab itu? Bukan cuman satu ayat, Nathan. Bermacam kitab. Ditentukan bahwa kitab ini adalah apokrif, tidak diterima sebagai firman Tuhan. Ayat palsu 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Skolar kalian mengatakan itu ayat yang tidak pernah ada di manual skrip yang terdahulu, bahkan di dalam kitab Vulgata pun. Menurut William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari di halaman 100, William Barclay mengatakan ayat itu dikutip oleh bidat Spanyol bernama Priscillian, lalu ditambahkan ke dalam kitab suci. Ditambahkan ayat oleh manusia setelah Yesus. Kalau menansakh min ayatin aununsia, menasakh dan mansuk, itu otoritasnya dari Tuhan kami. Nah, bacaan sholat Nabi Muhammad. Saya sudah katakan, bacaan sholat mana yang dilupakan Nabi Muhammad? Kalau ayat yang dilupakan Nabi Muhammad, ayat itu tidak diwajibkan membacanya bahwa harus kalau sholat subuh wajib baca Al-Baqarah. Enggak ada, Nathan. Pilihan. Saya boleh baca surah An-Nas, saya boleh baca surah Al-Kafirun, saya boleh baca surat Al-Baqarah ketika sholat. Kalau saya lupa surah Al-Baqarah, saya boleh baca surah Al-Kafirun. Kalau saya lupa surat Al-Maun, saya boleh ganti dengan surat yang lain. Bukan berarti ketika saya lupa, saya tidak ingat lagi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah misal membaca satu ayat, tidak ada berkaitan bahwa beliau menjadi kafir kemudian menjadi salah sholatnya kemudian. Itu sebagai bentuk pengajaran Nabi Muhammad. Kalau kau lupa surah Al-Kafirun, kau boleh menggantinya dengan ayat yang lain. Ada pengajaran di situ. Ya, bukan berarti ayat itu hilang begitu saja. Begitu. Silakan, Nathan. Jadi pertanyaan saya adalah adanya distorsi yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian Protestan mengurangi, kemudian Katolik katanya menambahkan, adanya ayat-ayat palsu seperti 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, adanya ayat-ayat yang hilang dalam kitab Matius, dan penulis kitab suci kalian yang tidak jelas, dan verifikasi tentang bahwa kitab ini betul-betul dari Yesus, itu dari mana metodenya? Itu yang ingin saya dapatkan jawabannya dari CP tadi yang tidak terjawab. Silakan, Nathan. Oke. Ketika berbicara mengenai Deuterokanonika, yang harus kita pahami adalah Martin Luther ketika dia memberontak dan kitab Protestan itu dikanonisasi, itu berdasarkan apa sih? Itu berdasarkan pengkanonan yang memverifikasi mengenai sejarah dan cerita mengenai Tuhan Yesus saja, di mana di Protestan itu lebih memfokuskan kepada Sang Mesias yang diceritakan itu, sejarah mengenai perjalanan orang Israel, nubuatan-nubuatan mengenai Tuhan, mengenai Sang Mesias dan penggenapan-penggenapannya. Nah, sementara yang termasuk di dalam kitab Deuterokanonika itu lebih ke sejarah-sejarah yang tidak ada hubungannya dengan Sang Mesias. Ya, makanya
kalau kita merujuk kepada Katolik, mereka lebih fokus kepada sejarah-sejarah, ya. Sementara Protestan itu lebih fokus kepada sang Mesiasnya ini. Ya, lebih fokus kepada menceritakan mengenai sang Mesias, nubuatan-nubuatan dan penggenapan-penggenapan kepada sang Mesias. Itu dia, ya. Jadi ketika berbicara mengenai Deuterokanonika, itu berbicara mengenai sejarah-sejarah yang ada yang tercatat lengkap dengan sejarah-sejarah di luar tentang nubuatan sang Mesias itu. Nah, berbicara lagi mengenai yang Rifa katakan mengenai mengenai nashak tadi. Sementara kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa surah An-Nisa ayat 82, tidakkah mereka menghayati Al-Quran, dan sekiranya Al-Quran bukanlah dari sisi Allah, maka akan ada banyak yang bertentangan di dalamnya. Ya, Al-Quran sudah mengklaim bahwa akan ada banyak pertentangan di dalamnya sekiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah. Ya, ini Al-Quran nih yang mengklaim. Tetapi ternyata ada banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran, bahkan ada yang sampai dinashak. Apa alasan ketika dinashak itu? Contohnya, ayat mana sih yang dinashak? Ya kan? Ketika kita berbicara mengenai nasak, berarti sesuatu yang sudah ditarik, ya kan? Sesuatu yang sudah ditarik dan tidak digunakan lagi. Makanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 106, ayat yang kami nasak dan batalkan, ya, ayat yang kami nasak atau batalkan dan yang kami buat manusia lupa padanya, pastilah kami ganti dengan yang lebih baik dan sebanding dengannya. Nah, contohnya di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1934, di mana yang dinasak itu adalah ayat persusuan orang dewasa dan juga ayat rajam. Nah, itu adalah contoh untuk nasak Al-Quran. Nah, ketika Rifa mengatakan berbicara mengenai hukum-hukum, saya kira itu bukan berbicara mengenai nasak, karena hukum-hukum masih tercatat lengkap di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai nasak, itu pasti berbicara mengenai ayat yang ditarik. Contoh ayat persusuan orang dewasa dan juga ayat rajam itu yang ditarik dari Al-Quran. Ya, itu. Jadi contoh nasak yang seperti apa yang Rifa katakan sebagai hukum-hukum yang diganti. Apalagi ketika Rifa berbicara mengenai perang. Nah, itu seharusnya sekiranya itu bukan berbicara mengenai nasak. Karena hukum tidak tentang peperangan di dalam Al-Quran itu masih ada, tidak ditarik. Ya, contohnya dalam surah An-Nisa ayat tetapi dalam surah An-Nisa ayat 66, di sana justru malah diperintahkan. Di mana di surah An-Nisa ayat 66 dikatakan bahwa dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bundirlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Sekiranya mereka tidak melakukan itu, kecuali sebagian kecil dari antara mereka. Dan barang siapa yang melakukan itu kiranya lebih baik dan menguatkan iman di antara mereka. Nah, jadi seperti itu. Itu bukanlah berbicara mengenai nasak, itu berbicara mengenai perbaikan hukum, bukan berbicara mengenai nasak. Karena kalau nasak itu berbicara mengenai penarikan ayat. Seperti itu. Silakan Rifa. Oke, saya jawab dulu ya. Saya udah catat di sini yang mau ditanya Nathan, tapi saya jawab dulu. Tadi Nathan saya miss ya, saya lupa mempertanyakan tentang Lukas pasal 24 di mana Yesus berkata, ya, ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata Nathan membawakan kepada saya ayat dalam kitab Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Di sini Nathan mengakui bahwa ada perubahan diksi yang dilakukan oleh Yesus. Yesus merubah kitab suci yang telah ditulis dalam kitab Ayub lalu menyampaikannya dengan cara salah. Saya nggak tahu nih, Ayub yang salah tulis atau Yesus yang salah menyampaikan, karena diksinya bukan seperti itu. Bagaimana bunyinya dalam kitab dalam pernyataan Yesus? Saya akan bacakan. Ya, begini kata Yesus. Ada tertulis demikian, Mesias, nih tulisannya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ternyata tertulisnya bukan seperti itu. Tapi menurut Nathan tertulisnya begini.
Tetapi aku tahu penembusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nggak ada korelasinya dengan kematian di sini. Rashid, help me please. Help me auntie. Ini sayang. Sayang. Ya. Jadi artinya di sini Nathan mau mengatakan kitab Ayub yang salah tulis firman Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan lupa dengan apa yang tertulis dalam kitab Ayub sehingga diganti diksinya. Ya. Nah, kemudian belum ada satu scholar pun yang menyatakan itu ayat korelasi, Nathan. Kalau kamu lihat di aplikasi, kamu tidak akan temukan itu sebagai ayat korelasi. Ini saya baru tahu nih Nathan yang mengkorelasikan ayat ini. Berarti ada scholar Kristen dari Nathan yang mampu mengkorelasikan antara kitab Ayub ini. Ya, tidak ada satupun scholar yang menyatakan bahwa ini adalah ayat korelasi. Luar biasa Nathan ya. Kemudian tentang naskah mansukh. Inilah kalian umat Kristen tidak paham apa definisi kontradiksi dengan naskah mansukh. Kontradiksi itu antara ayat 1 bertentangan dengan ayat yang lain. Contoh, di dalam kitab Samuel dikatakan bangkit pula murka Tuhan dan menghasut Daud. Tapi dalam kitab Tawarik bangkit pula amarah iblis menghasut Daud. Itu kontradiksi namanya. Ya. Ayatnya mana? Saya kasih. Jadi saya harus ajarkan kepada Nathan apa sih definisi kontradiksi? Ya, karena Nathan sepertinya tidak paham apa itu kontradiksi. Ya. Oke. 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Ini baru terkorelasi, ada tandanya. Ya kan, kalau kita lihat di aplikasi akan kita temukan ayat korelasi dengan tanda bintang. Ya, 2 Samuel ini baru ayat, saya ajarkan Nathan apa itu sebut dengan kontradiksi. 2 Samuel 24 ayat 1 ya. Kita tunjukkan teman-teman ya, teman-temanku yang kucintai, begini yang disebut dengan kontradiksi itu. Mungkin kalau teman-teman, insyaallah ada Bang Zuma. Nanti saya lanjutkan ke Bang Zuma ya. Ini Assalamualaikum Bang. Semua udah ada ya. Tapi masalahnya ini kan tempat saya udah mau jam 11 ini, Tripat. Gak apa-apa, nanti saya terakhir baru habis itu soalnya sebenarnya kan dari tadi, tapi apalah kita tadi dulu. Iya. It's okay Nathan. Next time kita reschedule lagi. Tapi nggak apa-apa, saya kasih sedikit ya. Ini yang disebut kontradiksi Nathan. Ya. Lanjut. Ya, nggak apa-apa Bang Zuma, nanti kajian aja kami di sini sebentar ya untuk membahas tentang bagaimana Al-Qur'an dalam perspektif Islam. Nanti Bang Zuma kasih kajian. Nih ya. Di sini kalau kita lihat, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Di sini yang bangkit menghasut adalah Tuhan. Kamu lihat di sini, ini ayat korelasi namanya Nathan. Dalam kurung ini ayat 2 Samuel terkorelasi dengan 1 Tawarik. Mari kita cross check di 1 Tawarik. Iblis bangkit melawan orang Israel. Ini baru kontradiksi. Di dalam Samuel dikatakan Tuhan yang bangkit, di dalam kitab Tawarik dikatakan iblis yang bangkit. Mana yang benar? Nah, kalau naskah mansukh tidak bisa dikatakan kontradiksi. Ya, tidak bisa dikatakan naskah mansukh. Naskah mansukh itu adalah ketika di dalam situasi kondisi tertentu Allah izinkan melakukan sesuatu, maka selesai situasi itu berakhir, maka Allah larang hal itu untuk dilakukan. Itu namanya naskah mansukh. Dan itu bukan kontradiksi. Tidak ada kaitannya dengan surah Nisa. Supaya Nathan paham. Nah, jadi saya ingin Nathan apa itu disebut dengan mengganti ayat dengan sepadan. Bukan berarti ayatnya salah, bukan berarti firman Tuhan kepada Bani Israel. Saya kasih tadi ayat rajam. Saya sudah analogikan kepada Nathan. Di zaman kitab Torah, orang Israel itu kalau ada perempuan yang tidak perawan lagi, dia harus dirajam sampai mati, Nathan. Tapi itu adalah hukum terbaik, bukan hukumnya diperbarui, tidak. Itu hukum terbaik untuk Bani Israel pada zaman itu. Setelah Nabi Muhammad hadir, relevanlah dengan keadaan zaman sekarang. Bagaimana mungkin zaman sekarang ini setiap wanita tidak virgin di malam pertamanya dirajam sampai mati. Mati semua perempuan. Karena SMP pun, anak kecil pun banyak yang sudah tidak perawan lagi. Artinya apa? Hukum Tuhan umat Islam,
hukum Tuhan Bani Israel sesuai dengan konteks kondisi sosial, kondisi psikis manusia pada zamannya, karena Tuhan itu maha tahu. Saya sudah jelaskan tadi kepada Nathan. Nah, silakan Nathan, kalau Nathan ingin menyampaikan closing statement nggak apa-apa, nanti Bang Zuma mungkin kasih kajian kepada kita umat Islam yang menonton. Silakan Nathan. Nanti kita atur jadwal ulang ya. Nah, saya mau jawab terakhir mengenai ayat kontradiksi yang Rifa bawa dari 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 24 ayat 1. Dalam 2 Samuel 24 ayat 1, di mana di sana Tuhan yang menghasut Daud. Tetapi dalam 1 Tawarik 24 ayat 1, itu iblis yang menghasut Daud. Jawabannya sangat-sangat simpel, Rifa. Di mana 2 Samuel 24 ayat 1, ketika Tuhan menghasut Daud di situ. Karena apa? Karena di situ Tuhan murka. Jawabannya di mana? Jawabannya simpel. 1 Tawarik 24 ayat 15. Di sana jawabannya ketika Tuhan murka dan menyuruh para malaikat ya untuk menghancurkan. Nah, ketika dalam 1 Tawarik 24 ayat 1 iblis yang menghasut, itu karena apa? Karena di situ Daud terhasut oleh iblis dan dia berbuat dosa. Maka dalam 1 Tawarik 24 ayat 17 di sana jawabannya, di mana di sana Daud meminta ampun dan mengakui keberdosaannya. Dia mengakui kesalahannya. Itu ya. Jadi ayat Alkitab tidak bisa dikatakan kontradiksi ketika ada jawabannya. Ya itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih ya teman-teman ya. Karena di tempat saya juga udah jam 11. Nanti kita atur lagi. Thank you, Nathan. Jadwal untuk diskusi lagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan Rifa, bisa nggak kamu kan live ke YouTube itu? Saya minta thumbnail yang kamu bikin supaya saya juga mau upload di YouTube saya. Bisa? Saya belum bikin thumbnailnya karena saya belum ngerjain thumbnailnya. Nanti saya bikinkan thumbnail ya. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih Rifa untuk diskusi hari ini yang cukup santun dan cukup cukup baik. Ya walaupun tadi di awalnya kan kita udah sepakati bahwa tidak menggunakan ayat, tetapi justru malah Rifa sendiri yang membawa ayat. Ya, seharusnya kan kita berbicara mengenai transmisi kitab suci itu berdasarkan fakta-fakta sejarah, bukan berdasarkan ayat-ayat gitu. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih Rifa untuk diskusinya. Selamat malam, shalom, dan assalamualaikum. Shalom Nathan, terima kasih juga. Oke, di sini sudah ada Bang Zuma. Mungkin teman-teman yang sudah menyimak ya, baik di YouTube Zulkifli M Abbas dan YouTube Rifa MOW. Nathan mau keluar? Silakan Nathan, bisa keluar sendiri mungkin. Bisa Nathan, kamu klik host, kamu klik tanda silang di situ. Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Zuma, assalamualaikum. Baik, saya kasih kajian saja teman-teman. Masya Allah, Bang Zuma, oke. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, baik di Zulkifli M Abbas ataupun di Rifa MOW, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran dari baginda Rasul sampai ke tangan kita itu ilmiah. Saking ilmiahnya, Al-Quran ada kajian ulumul Qurannya. Al-Quran itu metodenya hafalan, bahkan diverifikasi dari kajian yang sudah saya tunjukkan. Salah satu orang yang mengkajinya bukan muslim. Kajian lisan, ini saya tekankan sekali lagi ya. Kajian lisan Al-Quran itu dikaji secara ilmiah menggunakan data komputerisasi. Oleh siapa? Oleh Andrew J. Bannister. Apa katanya? Dia mengatakan dengan menggunakan analisis linguistik terkomputerisasi yang inovatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran menampilkan banyak tanda komposisi lisan yang ditemukan dalam literatur tradisional lainnya. Jadi Al-Quran itu transmisinya berdasarkan hafalan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang lupa? Dalilnya jelas, otoritasnya. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Allah yang menasakh dan memansukh, bukan Nabi Muhammad yang mengada-ada. Bagaimana dengan Bible? Bible entah kenapa di abad ke-19, abad ke
muncul seorang bernama tidak sependapat dengan Katolik, mengeluarkan sekian kitab dari firman Tuhan, dari kanonisasi firman Tuhan. Apa kapasitas Martin Luther? Siapa dia? Berapa tahun jaraknya? Berapa ribu tahun jaraknya? Sehingga dikatakan Deuterokanonika bukanlah firman Tuhan. Lalu kontradiksi. Ayat kontradiksi ini bukan bicara tentang maknanya ketika Nathan mengatakan akan ada jawabannya, maka tidak bisa disebut kontradiksi. Ini saya katakan dia tidak paham apa itu kontradiksi. Kontradiksi adalah adanya diksi yang kontra antara penjelasan si A dengan penjelasan si B terkait peristiwa yang sama. Itu teman kita Kristen tidak paham itu. Nah, jadi kenapa saya membawa transmisi kitab suci sebagai tema? Karena ini adalah tema yang sangat ilmiah yang tak akan mampu dibantah oleh teman-teman Kristen. Ya, mungkin Bang Zuma sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di YouTube tentang kitab suci. Assalamualaikum, Bang. Suaranya ndak ada. Nggak kedengaran suara saya. Oh, dah. Dah. Jadi lucu ya kalau ada seorang, ini yang milih tema tadi siapa sebenarnya? Saya sebenarnya, tapi mereka mengiyakan gitu. Oh, berani kali. Kalau berbicara mengenai kata suci kan, suci berarti dia itu bebas dari noda sedikit pun kan gitu ya. Kalau berbicara mengenai bebas dari noda, berarti identifikasi sebuah buku dikatakan suci ketika buku itu kemudian tidak ternodai, tidak ternoda sebuah kitab, dikarenakan kitab itu murni 100% berasal dari sumber yang menjadi penerima daripada pewahyuan. Barulah bisa dikatakan sebuah kitab itu suci ketika kitab ini benar-benar bersumber kepada lisan dari yang menerima wahyu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kategori kitab yang suci atau buku suci, buku ini harus kita pelajari dulu sumbernya dari mana. Siapa yang menerima berita langit sehingga buku ini kemudian ada, gitu kan? Kalau di Islam yang menerima firman itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran, baginda Rasulullah, Al-Quran. Jadi dua paket yang tidak bisa terpisahkan. Ini yang menerima, beliau yang menerima bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diberikan wahyu berupa Al-Quran. Beliau yang kemudian menyampaikan Al-Quran ini. Itu satu paket. Jadi satu-satunya sumber Al-Quranul Karim kemudian itu adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tanya kepada saudara-saudara kita Kristen, sumber kitab mereka itu, siapa di antara orang yang datang ke Bani Israel sebagai sumber pewahyuan? Kan gitu. Siapa nabi di antara mereka? Yesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, siapa lagi? Petrus dan juga Paulus. Harus satu orang ini kemudian, ya, harus satu orang di antara mereka kemudian yang sebagai sumber satu-satunya. Nah, sekarang siapa yang sebagai nabi di sana? Sebagai penerima wahyu. Kalau bukan nabi, catatannya nggak bisa disebut sebagai pewahyuan. Karena Tuhan berfirman kepada nabi.
Ngapain orang Kristen bercerita kitab Daniel, kitab Yeremia dituliskan tahun sekian oleh, nggak ada hubungannya, nggak ada. Yang Anda gunakan hanya terjemahan, itu sudah tidak suci. Kenapa tidak disuci lagi? Karena terjemahan. Terjemahan itu adalah saduran upaya manusia untuk mengerti tentang firman Tuhan. Sedangkan yang dikatakan kitab suci adalah kitab yang berisi 100% kalam ilahi. Tepuk tangan dong. Jadi ngapain capek-capek ngurus? Ngapain capek-capek ngurus kitab Yeremia ditulis tahun sekian? Iya tahu, kita ngerti. Sekarang yang kita permasalahkan ini adalah Bible yang ada di genggaman kalian itu loh. Itu yang kita permasalahkan. Kita ngerti bahwa Allah berfirman kepada beberapa nabi, ada yang diceritakan Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan. Kemudian mereka menerima wahyu dengan bahasa kaumnya mereka. Kita paham itu. Kita perjanjian lama yang ada di genggaman saudara. Masihkah pantas disebut sebagai kitab Taurat? Yang kita pegang sekarang ini adalah perjanjian baru. Adakah nabi yang menerima surat Lukas, surat Matius, surat Yohanes? Kalau di Al-Quran kan jelas sebagai sumber adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua isi Al-Quran itu berasal dari lisan beliau, berarti Al-Quran bisa disebut sebagai kitab suci. Karena semuanya berasal dari lisan beliau. Sucinya itu disebut suci oleh umat Islam. Kami sebagai umat Islam mengimani itu dikarenakan fakta. Secara sana Al-Quran berasal seluruhnya 100% dari lisan baginda Rasulullah Muhammad. Sekarang permasalahannya di mereka. Siapa yang menerima firman? Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah mereka, yang menerima firman ini siapa? Yang menerima firman dari langit itu siapa? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yesus, Paulus. Siapa yang menerima firman di sana? Kalau yang menerima firman di sana Lukas, berarti dia nabi. Betul. Kan gitu. Kalau yang menerima firman di sana adalah Markus, berarti Markus nabi. Tapi kalau yang menerima firman di sana adalah Yesus, berarti yang nabi itu adalah Yesus. Nah, sekarang kita uji buku yang ada di tangan Anda. Apakah ucapan Yesus itu semuanya ada di kitab saudara ini tanpa ada tambahan pengantar dari penulis? Kalau ada tambahan pengantar, maka buku itu tidak boleh disebut kitab suci, nggak boleh, nggak layak disebut kitab suci karena tidak memenuhi standar, tidak memenuhi standar. Kalau Al-Quran kan jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Kan gitu. Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran ini Rasulullah katakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang lebih baik di antara kalian adalah yang membaca, yang mengajar, yang mempelajari Quran lalu mengajarkan kepada orang. Ada legitimasi dari sang sumber, sang nabi. Baru semua kitab Al-Quran ini pantas disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena seluruh isinya berasal dari Rasulullah sebagai penerima firman, menyampaikan semua isinya dan terangkum dalam sebuah buku disebut Kitabullah. Nah, sekarang di tengah di dalam agama menerima firman adalah Yesus, ya kan? Benar gak? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang kau dengarkan daripada aku itu bukan daripada aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku.
Nah sekarang permasalahannya, segala firman yang Yesus sampaikan itu mana? Mana segala firman itu? Tunjukkan. Oh ini kitab Yohanes. Oh tunggu dulu. Pada mulanya adalah firman. Itu siapa? Itu kata siapa? Kata siapa pada mulanya firman itu? Kata siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah kata siapa? Kata Yesus? Di mana Yesus pernah berkata seperti itu? Tidak pernah. Firman Allah di mana dan siapa yang menerima firman Allah demikian itu bunyinya? Nggak ada juga. Lalu dari mana ini? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus bukan. Lalu ini apa? Pada mulanya adalah logos. Logos ini bersama-sama dengan theos, dan logos ini adalah theos. Itu dari mana? Ilmu dari mana itu? Ketika catatan-catatan seperti ini masuk ke dalam sebuah buku, maka buku itu tidak layak disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di dalamnya ada kata-kata yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Nabi. Terlalu berani mereka kemudian membahas tema-tema seperti ini. Terlalu berani. Sedangkan perjanjian baru, jangankan yang dalam bentuk Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi ya, jangankan yang itu. Kitab Nabi Musa sekarang siapa yang menjamin bahwa yang dituliskan kemudian oleh sahabat-sahabat kita adalah benar murni dari Nabi Musa alaihissalam? Siapa yang bisa menjamin? Tak ada. Ini yang masih original teks. Siapa yang bisa menjamin? Tak ada yang menghafal Taurat. Siapa yang bisa menjamin? Tak ada jaminan. Nah, bagaimana perjanjian baru? Oh, itu jangan lagi dibilang. Karena itu Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku Lukas, kepada buku Yohanes, Markus, Matius, dan seterusnya. Jadi sangat kasihan ya kalau mau membahas tentang kitab suci. Kalau dikatakan kitab dikira suci atau kitab disangka suci, nah itu baru betul. Tapi kalau kitab suci, nggak pantas, nggak cocok, nggak cocok. Karena itu adalah perkataan manusia. Oke, saya kira begitu, Adinda. Putus untuk host, saya pindah ke Komal Abang atau bagaimana? Karena mungkin Abang ingin melanjutkan tema ini dengan teman-teman Kristen lainnya, mana tahu mereka ingin naik ke Komal Abang atau bagaimana? Kristennya siapa? Ya, maksudnya kalau kita undang begini kan mereka kan tidak ada yang sama-sama live. Tapi kalau Abang live sendiri, saya pindah ke Komal Abang, mereka bisa diterima untuk naik. Kalau gini kita nggak bisa terima orang naik. Atau gimana? Atau kita closing Gimana statement kalau aja? kita cakar aja? Udah cakar aja dulu. Boleh. Tapi ini dulu, Bang. Habis itu Ya, kita maksudnya- cari. Ya, betul. Bilang dulu sama Closing netizen dulu, beli habis itu rendang kita aku cari. dulu. Sahabat semua mungkin bisa di live kan. Ya, Abang bilang dulu netizen suruh Sahabat-sahabat beli yang ada rendang. di sini 5.508. Netizen silakan beli rendang kepada Dinda Unirifa. Beliau itu pengusaha rendang. Sedikit lagi dia naik tanah suci untuk kemudian menunaikan ibadah haji. Itu juga kalau tahun ini rendangnya laku 5 ton ya gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Kita cari room di mana room itu kita bisa berdialog, berdiskusi dengan teman-teman hotel. Oke? Saya kira gitu deh. Tutup aja, tutup. Jijik saya kalau bahas kitab suci dari sebelang, nggak cocok disebut itu. Termute. Suara Uniripa tak ada, termute.
dan tidak sangat-sangat ilmiah dalam menjabarkan kitab sucinya. Dan bahkan tema ini adalah tema yang sangat mematikan, tema yang tidak pantas untuk mereka jelaskan karena mereka tidak punya parameter kaidah keilmuan yang mumpuni terkait tentang transmisi kitab suci. Karena jangankan transmisinya, kitab sucinya saja apakah bisa dikatakan kitab suci, Bang Zuma sudah jelaskan tadi. Ada parameternya, ada persyaratannya. Apakah mereka memenuhi? Nggak bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih buat Bang Zuma. Mudah-mudahan kita akan buka lagi sesi live diskusi setelah ini. Baik teman-teman yang di YouTube, Zulkifli M. Abbas dan Rifa MOW. Kita akan close untuk tema kali ini. Dan insya Allah mungkin Bang Zuma akan merayap lagi ke komal-komal yang membuka diskusi dua arah. Dan insya Allah pun kita akan bertemu di sana. Makasih abangku. Kita berpisah di sini. Kita close untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putuskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.